Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya adalah menuduh, sesuai dengan urutan kajian kita. Untuk itu kita awali dengan membacakan sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 6045 dari Abu Dzar Al-Ghifari. Bunyinya, la yarmi rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufr illa irtaddat alaihi illam yakun sahibu kadzalik. Tidaklah seseorang menuduh atau melemparkan tuduhan kepada orang lain dengan kefasikan atau dengan melemparkan tuduhan, menuduhnya dengan kafir, melainkan kalimat tuduhan tadi akan kembali irtaddat alaih, akan kembali kepada si penuduh atau si penuding. Jika orang yang dituding dan dituduh itu tidak pantas menyandang kalimat yang dituduhkan kepadanya, dituduhnya fasik tapi tidak pantasnya atau tidak cocoknya disebut fasik, maka kembalilah fasik itu kepada orang yang melontarkan tuduhan atau memanggilkannya kafir, kafir. Ternyata orang yang dituduhnya kafir tidak kafir, maka berarti dialah yang jadi kafir. Hampir sama dengan laknat. Melanat orang, mengkutuk orang, ternyata orang itu tidak patut untuk dikutuk, dilaknat, maka kembalilah laknat itu kepada dirinya. Kau kaji semalam tidak salah. Berdasarkan hadis itu, ulama-ulama menjalihkan kepada kita bahwa haram hukumnya dan berdosa besar apabila kita mengucapkan kepada saudara sesama muslim, saudara seiman, lantaran hanya berbeda pemahaman atau berbeda dalam mazhab, manhaj, atau tidak sama kelompok, berbeda amalan-amalan, lalu langsung kita tudingnya pada fasik. Fasik bukan fasik bahasa kita. Kalau fasik bahasa kita inguah, inguah bele. Fasik berarti kita tuduhnya keluar daripada ajaran agama. Kan semalam kita katakan fusuk. Fasik itu orang yang keluar daripada agama, keluar daripada ajaran agama, banyak terlibat melakukan dosa-dosa besar. Fasik dia. Jadi kalau kita tuding, kita tuduh, kita arahkan telunjuk kita kepada orang fasik, kalau ternyata tidak fasik, balik kawat. Atau kita tuduh kafir, pada kafir aku. Nah, kalau mana kafirnya senjata makan tuan, meludah ke langit, karena muka dia. Itu jangan gampang-gampang
mempermudah-mudah hanya lantaran berbeda pemahaman, tidak sama dalam berpikir kita dalam masalah agama, lalu kita capnya begini, apalagi mencapnya ahli neraka. Kita tidak boleh mencap orang ahli neraka, masuk neraka. Sebab tidak kita nak masuk orang ke neraka lah. Allah menyuruh orang menghindar di neraka. Allah mengajarkan kita dalam Quran untuk memelihara diri kita dari neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Ada waqina ada benar. Banyak ayat-ayatnya. Anak kita menerakuan orang lantaran hanya tidak sesuai dengan pendapat kita. Lah, jangan-jangan kita yang dinerakakan. Jadi intinya adalah jangan capek-capek kita melontarkan cap vonis. Vonis labia-labia di tahun-tahun 2000 kateh kok tidak sama dengan tahun 80-an. Kini kok media lah banyak kajian-kajian tiba-tiba berkembang. Lalu kadang-kadang berbeda sampai kita mengaji, berbeda guru kita, berbeda pendapat, sampai kita menganggap orang tu tidak sah, ikut sasih, begini. Kalau tidak pas nanti balik ke bawahnya. Maka hati-hatilah melemparkan tuduhan, tudingan dan fonisan. Seperti ucapan tadi, munafikkah atau fasikkah atau kafirkah atau ahli neraka. Kalau ahli neraka itulah pasti orang tu penduduk neraka. Itu satu. Jadi illa irtaddat alaih, melainkan akan kembali atasnya kalimat itu jika memang tidak terbukti orang yang tuduhnya fasik atau kafir atau macam-macam tuduhan tidak terbukti, balik kepada balik. Hadisnya hadis sahih. Itu pertama. Lalu ada beberapa hal yang barangkali tidak semuanya kita sebutkan. Tuduh menuduh, tuding menuding, vonis memvonis dalam ajaran agama. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi lah, saya sebutkan hadis riwayat Imam Baihaqi nomor 21201 dalam kitab Al-Kubranya yang terkenal. Ditambah hadis lain bunyinya begini dari Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Lau yu'tan nasu bida'wahum, andai jikalau sekiranya orang diberi hak lantaran hanya tuduhan dan dakwaan, menuduh, mendakwa, mengklaim sesuatu, lalu langsung saya diterima tuduhannya, maka ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka orang-orang nanti akan banyak sebeko mendakwa, menuduh, mengklaim harta orang lain dan darah-darah orang lain, hak milik orang lain. Kalau hanya tuduhan-tuduhan itu langsung diterima. Untuk itu, siapapun yang menuduh, mengklaim seperti harta, tanah, rumah, hak milik, ini harus al-bainah, walakin al-bainah, ini harus mendatangkan bukti. Dan orang yang dituduh, orang yang didakwa, atau orang yang diklaimnya bagaimana begini, dia harus bersumpah untuk mengingkari itu. Wal yaminu ala man ankara, dia harus bersumpah menyatakan bahwa tuduhannya tidak benar. Orang yang menuduh harus membawa bukti atau saksi.
Baso dakwaannya, tuduhannya, klaimnya benar, kau bukti, kau saksi. Dan orang yang dituduh, dia juga berhak membela diri dengan sumpah. Kalau benarlah bukti-bukti, benarlah saksi-saksi, maka tidak perlu lagi sumpah. Tapi orang yang tidak punya bukti, cuma langsung menuduh, maka orang yang tuduh harus mendatangkan bersumpah. Itu harus diketahui. Seperti tanah, mengklaim, mendakwa, menuduh ko tanah diambil dulu. Ko jalan dia diagih jalan dulu. Tiba-tiba kini lah menjadi jalan umum saya. Atau tiba-tiba nyolah menganggap kolah punyanya. Padahal dulu menumpang ke sikonya. Kini begini, begitu kan tuduhan. Maka siapa yang menuduh orang lain merampok, merampas, mengambil, mengangkangi, alai basonya. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau tidak bisa mendatangkan bukti, harus cabut tuduhannya. Harus cabut tuduhan. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi, harus cabut tuduhan. Dan orang yang tuduh, sabuknya tuduh merampok, merampek, mengambil alih, mengangkangi, menduduki, atau dulu dikatakan menumpang, kinilah merasa apa bahasa Arabnya limau dialan binalulu. Kok gak banyak terjadi kok. Sesuatunya menumpang. Lama-lama lah kadang-kadang setanahnya. Dulu numpang lalunya, sepeda lewat, kinilah hoto lewat. Agak sering terjadi. Sepeda sini bisa lalunya. Payahnya kami balik lalu ke Mukua, numpang lalu lah, jadilah. Lama-lama masuk hoto lah. Basi kareh lo punyanya. Kok perkara no. Maka untuk itu yang menuduh, datangkan bukti, datang saksi, keluarkan saksi selantak segala macam. Yang dituduh dia harus berani bersumpah. Kalau tidak berani bersumpah, maka dia tidak boleh mengangkangi hak itu lagi. Itu dalam Islam. Kalau tadi menuduh orang kafir, menuduh orang sesat, menuduh orang fasik, menuduh orang masuk neraka, hati-hati. Itu hati-hati. Tapi kalau dalam masalah harato, menuduh orang mengangkangi, mengambil, merampok, merampeh, mengambil lalu, malih lalu, atau jalan dia lihat orang lalu, atau limau lah dia lahan binalu, itu caranya. Karena apa? Itu hak. Sehingga dikatakan Nabi, hati-hati kalian bisa jadi jangan capek-capek saya mengklaim, mendakwa, menuduh, menuding. Kalau tidak ada bukti, tidak ada saksi, bagak-agak sen. Apalagi nanti hati-hati mentang-mentang kita wapiti, kita punya anak-anak kita dan sanak kita orang memaci. Lalu kita tiba-tiba mengambil alih syaratu orang punya orang. Hati-hati. Kata Nabi, innakum tahtasimuna ilayya. Sesungguhnya kalian ada yang mengadukan permasalahannya atau pertengkaran, perseteruan, permusuhannya dalam suatu perkara. Lalu kalian melapor kepada aku, kata Nabi, untuk minta putusan hukum. Ingat, innama ana basyarun. Saya hanyalah manusia biasa. La'alla ba'dakum ayakuna alhana bihujjatihi. Karena bisa jadi
di antara kalian kau ada yang pintar ngomong, pandai mencari alibi alasan, mendatangkan bukti-bukti saksi-saksi palsu, karena kini kau dibayar pengacara untuk memeras orang. Kataku kami kanai untuk diperas. Ini punya kawan, ini punya teman, punya dukungan, punya dekingan dicari untuk merampas, mengambil alih atau memeras, dibawa ke hukum, atau kepintarannya berdiplomasi. Kata Nabi, dek kepintaran kalian berdiplomasi, mengecek, ngomong, merdalih, lalu aku putuskan, fa'aqdiya lahu ala nahi ma asma' minhu, lalu aku putuskan sesuai dengan pendengaranku untuknya, padahal itu bukan haknya, tetapi karenanya pandai ngomong, ada saksi, ada bukti katanya, ada pengacara, nyo pitih, nyo ran sentiang. Atibo aku putuskanlah, aku beri keputusan kemenangan untuknya. Hati-hati. Faman qadaitu lahu min haqqi akhihi syai'an, siapa yang aku putuskan kemenangan atasnya, sehingga beralihlah harta punya hak milik saudara sesama muslim kepada dirinya, fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar fala ya'khudhu, itu berarti aku telah membagikan kepadanya bahagian api neraka, jangan ambil. Kalau kalian memang beriman, kalian memang percaya, ternyata menang kita di pengadilan, menang kita di kantor polisi, sehingga berdamai, padahal sebadan-badannya kita tidak berhak. Cuman orang tidak pandai ngecek, awak bagak, awak sentiang, awak punya dukungan dan dekingan, punya piti, rupanya menang gitu. Kata Rasulullah, jangan ambil. Kalau kalian ambil, berarti kalian mengambil potongan atau bagian neraka untuk kalian. Sebab itu hak orang lain, kebetulannya kalah. Yang namanya manusia, hakim segala macam, pastinya manusia. Kadang-kadang karena kepintaran ngomongnya bisa salah keputusan. Itu kata Nabi, ana bashar, saya sama dengan kalian, bisa terpengaruh. Ikalah begini, menuduh, menuding, memvonis orang lain, maka dia harus mendatangkan bukti dan saksi. Maka kita tidak boleh menuduh-nuduh orang merampok, orang mengambil, orang mengangkangi, orang mengambil alih. Kalau tidak tenang saja kita. Karena itu berdosa besar. Itu tuduhan yang kedua. Lalu ada bentuk tuduhan yang ketiga. Ini tidak kita baca sadalahnya. Namanya qazaf, menuduh orang berselingkuh pingkuh, berselingkuh atau berzina, atau menuduh orang pelakor, padahalnya lah lelaki, tidak pelakor kan sah dah. Melarikan laki orang, kalau lah lakinya lari nikah tidak melarikan orang, lakinya yang biar. Cuma awak tidak setujunya bini dua, satu-satu. Lalu kita menuduhnya pelakor atau lacur atau berzina atau selingkuhnya resmi, nikah diam-diam. Aku berbahaya. Kalau kita tidak bisa mendatangkan bukti dan saksi, sampai orang saksi, sampai-ampainya ke orang adil,
bahasa sampai orang ko mencali bana orang ko bazina, seperti mencali alu masuk lasuang kampe-ampeknya. Kalau tak bisa menyatakan putih sampai orang saksi, atau tidak mengakunya bahasanya melarikan laki orang soal macam zina, dalam Islam orang ko di daerah 80 daerah dipukul 80 pukul. Tidak gampang-gampang menuduh orang. Jangan ucapkan orang berselingkuh atau melarikan laki orang atau berzina. Berdua-dua seorang yang tuduh berzina, berdua-dua orang berzina, tentu berzina. Bisa jadi bercumbunya. Kau bahaya menuduh. Namanya qazaf. Dalam surah An-Nur agak lebih tegas itu. Orang-orang yang menuduh perempuan yang baik-baik, perempuan terhormat, berbuat serong, berbuat zina, berbuat selingkuh. Orang terhormat, perempuan baik dituduh saja. Sebarlah kita di media, kita sebarlah di media. Berbahaya. Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Lalu nak menuduh kau. Tidak bisa mendatangkan ampek saksi laki-laki. Yang ke ampek-ampeknya mencali nampanusi ko memang bajimak basuh tubuh jana laki-laki. Mencali yang minta kepala seperti halu masuk lasuang, seperti embe masuk semua. Nah, nampak kami berdua-dua dan suami itu dua berzina. Kalau ada hukum syariat negara orang kau lakak 80 kali. Tidak gampang nuduh-nuduh. Belum lagi dosa, belum lagi akibat. Tercemar nama baik orang, langsung di-share, dibagi-bagi, dikirim-kirim, dia gelo foto noce. Kalau sangat berbahaya kaji. Tanpa sadar kita telah melakukan suatu dosa besar. Hati-hati bermedia sosial, bermedsos. Orang yang takaiko tidak akan terima la wala taqbalu lahum syahadah abadan. Andaikan menjadi saksinya nanti tidak diterima persaksiannya. Orang-orang fasik. Sebab orang fasik itu suka menuduh-nuduh, menuding-nuding, mencap-cap, memfonis-fonis, itu kerajaan fasik. Ulai kaumul fasikun. Fasik adalah pelaku dosa besar. Orang fasik, maka dikatakan fasik, dia melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa besar. Namun fasik, dia keluar daripada kebenaran, keluar daripada ketaatan, keluar daripada ajaran syariat. Fasik. Salah satu yang kita orang fasik adalah orang yang menuduh orang baik-baik melakukan perbuatan tidak senonoh. Tidak ada saksi, tenang-tenang salah. Tidak usah sebar-sebaran. Bisa jadi dosa kita jauh gadangnya daripada orang yang berkerajuan. Bisa jadi orang kuanya berdua-dua, saya gonceng-gonceng, main-main. Alang suami kita kejian wazina, kita sebarkan. Dosa kita akan terus ada, sebabnya bersebar ke yang kembali. Dan bisa jadi orang yang terlongsong kalau minta ampun, hanya sekedar bertemu tamu, bersingkrama di satu kafe, kita foto, kita sebarkan. Kita buat di bawah pelakor. Jadi hati-hati sangat. Dosanya tanggung-tanggung, dosa besar. Hukumannya adalah didera 80 kali. Bahkan suami tidak boleh menuduh istrinya berbuat serong. Kalau suami tidak bisa mendatangkan bukti, menunjukkan saksi, juga suami tidak boleh menuduh istrinya serong. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, maka jalannya suami harus bersumpah.
Ya, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Maka suami adalah dia harus suami yang menudih, suami yang menuduh, yang menuding, tidak punya saksi, cuma diri mereka sendiri yang nampak, nyo saudaranya nampak, tidak sempat lo pediwan, kalau pediwan kan disebar lo berdosolok kan, awak sendiri nampak bini kita berselingkuh, dia harus 4 kali bersumpah atas nama Allah bahwa dia menyaksikan, 4 kali menyebut nama Allah, demi Allah, ambo bersumpah. Ambo betul-betul melihat bini ambo kuah bazina ya pada aku. 4 kali nyebut nama Allah. Tu bahayanya menuduh bini. Ambo betul-betul mencari bini ambo berselingkuh, berzina. Yo laki-laki yang bernama Sianu 4 kali nyo nyebut itu. Bahwa nyo benar. Demi Allah, apa nambo calik benar adanya. 4 kali. Kali yang kelima, andaikan nyo bohong, andaikan duto, anna laknatullah alaih. Nyo bersedia menerima laknat kutu Allah. Akan tak gampang menuduh dah. Tentu sebaliknya produksi bentuklah. Gampang-gampang saya menuduh laki serong zina. Islam sangat menghormati privasi orang. Harus jelas-jelas, terus terang, sebab efeknya berbahaya. Harga diri orang, kemuliaan orang terjatuh. Itu namanya menuduh. Intinya kaji awak, jangan mempermudah-mudah menuduh, menuding, mengklaim, mencap, menfonis, apapun bentuknya. Ya banyak kok tuduhan-tuduhan kok banyak kok. Banyak sih tuduhan-tuduhan. Tuduhan maliang, menuduh maliang, tuduh korupsi, tuduh curang, tuduh menipu. Kalau tidak ada kita bukti saksi, jangan ngomong. Jangan ikut serta komen-komenan. Kan komen kita. Komen ya. Nah, di komen. Kadang-kadang komen kok padiah lah kok. Padiah lah daripada patang ko kami di komen ni orang. Ajak orang demo saudaranya, demo je. Kan? Nyo tak tahu masalahnya. Awak tak tahu masalah orang dan tak urusan awak. Awak komen lo dengan hasutan, disiram lo ana mana? Pertama gini nak bensin dah. Pertama bro, apa namanya? Atau bro, nak bro dah. Kalau tidak urusan awak tidak mengamang, awak tak tahu duduk pangkalnya, satu lo menyiram. Besar dosanya. Apalagi nanti di media sosial lo kita komentari. Tanggung. Tapi kok sesuatu yang lazim segini. Ya, tuduh menuduh, tuding menuding, cap mencap, fonis memfonis. Kolah lazim sih. Malah kami yang cukup bercerama kadang-kadang lazim lo itu menuduh lawan-lawan, menuduh orang yang nak macam-macam. Menuduh orang bid'ah misalnya lah, menuduh ajaran sesat, menuduh orang ko menyebarkan hadis palsu, macam-macam. Awak mengaji skripsi sore itu orang ulama lah tuduh lah. Awak baru mengaji di Makwa baru. Guru kampung lo mau dia mau kono ah. Abe ko lah betul dah lo ulama besar dunia, ulama ahli Allah tu dah lo selesai. Sampai benar ini muak. Ngaji di Makwa. Guru wak tu semalam berawak mau dia bukan tu semalam no ha. Ngaji gini ya calik semalam. Itulah kita tuduh lo sekaliber ulama besar, ulama fikih, ulama tafsir begini. Siapa? Jadi berkacalah, bercerminlah. Artinya kita jangan terlalu gampang, gegabah dan mudah menuduh, menuding, memfonis, mencap. Karena tercatat itu. Kita tidak akan sebutkan semuanya, tapi secara global kita sampaikan bahasa
Orang mukmin itu dia tidak akan disibukkan dengan urusan orang lain. Beruntunglah orang tuba, beruntunglah orang, berbahagialah orang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri daripada mencari-cari, memata-matai, mendengar-dengar aib orang lain, apalagi menyebarkan yang belum tentu aib. Sedangkan aib saya tidak boleh sebarkan, apalagi diduga beraib. Sangat besar, fatal akibatnya, sangat fatal akibatnya. Kita contohkan Joko 3 buah saja. Pertama, menuduh orang kafir, menuduh orang fasik, menuduh orang sesek, menuduh orang masuk neraka, menuduh orang kane kutu, kane laknat, bagana begini. Jangan capek-capek. Coba kau senjata makan tuan, berbalik kawat itu satu. Atau menuduh orang, menuding orang, mencap orang, merampok, merampeh, mengambil alih, dan segala macam. Apalagi kita tidak tahu mana masalah. Satu-satu Allah, tiba di tanah, tiba di rata. Kalau tidak bisa mendatangkan saksi dan bukti, tidak terima dah. Kaji kita 2 hari lebih, kalau diminta orang jadi saksi, jangan mau jadi saksi kalau kita tidak tahu sebenarnya. Sebab yang katakan saksi itu dah mencari, melihat, hadir dan mengetahui mana itu nan saksi. Itu nan saksi. Mencari tidak, hadir tidak lah. Mendengar tidak, cuman diajak saja. Ini ya, dapat uang sakuih. Kadang dosanya mah, kadang dosanya berubah hukum gara-garanya. Berubah hukum gara-garanya. Ambo dulu mengisahkan kepada bapak ibu. Ketika itu masih terkena anakmu ketika itu baru 2 kalau lama. Di satu kampung ada ketuakan datang bertamu kepada ambo. Barangkalinya lailah menghargailah. Lah sakit kepala orang buah je, menganyak. Di negari ambo orang hampir batojeh sekampung. Itu batojeh. Batojeh tak tahu. Pakaro simpadan. Kedua-duanya punya bukti, kedua-duanya punya saksi. Sama-sama semua bersumpah. Bingung kami dikan. Dia kamu baca caranya dulu. Ketika itu mau jawab nyak. Kalau ikut kau juga kamu namanya saya namanya. Coba ada bersendiri syarat. Udah nang hampir betul je kau lebih beriman sedolah nyonya. Sebab no kalau kamu mau Tuhan memang iman menerima. Nah, hampir apa cakap? Karena kau bersaksi, kau punya saksi. Kau punya surat, pasti nombor 2 cik. Nombor 2 cik je. Jalan penyudahnya siana mendakwa tu. Siana mendakwa tu punya nyata datang surat. Datang bukti, datang saksi. Dan didakwa dia harus bersumpah. Kalau tidak benar, tuduhannya tidak benar. Untuk itu mau bersumpah bahwa apa yang didakwakannya, dituduhannya kepada kami, bahasa kami mengambil alih segala macam, tidak benar. Kami bersedia kena kutuk, kena laknat Allah. Kalau beraninya, ada tu pindahkannya, tapi akibatnya, efeknya neraka untuknya. Kalau dia berutuh, itu kesudahan kita keputusan. Jadi hati-hati menuduh-nuduh, menuding-nuding, mencap-cap, mengklaim-klaim dan segala macam. Apalagi masalah harato. Bagi masalah harato, kabarana lah harato. Sudah tua mati. Kemudian terakhir menuduh orang baik serong, berselingkuh, bazina, melalui laki orang, melalui bini orang. Kalau anda tak tahu dua perkaranya,
ndak mencali lo, jangan capek setuduh orang berzina, berselingkuh. Itu berbahaya. Itu kan menuduh orang berdosa. Apalagi orang kau resmi kawin, cuma di bawah tangan. Kawin di bawah tangan itu kan sah, tidak ada kurang, cuma tidak pakai surat saja. Di undang-undang negara tidak pakai surat, tapi sah. Orang kalau kawin di bawah tangan, dan berusi pakai wali, dan laki-laki kawin tidak dipaksa, tidak masalah, sah. Di negara yang ada surat, kawin di bawah tangan, kawin siri itu sah. Dan ini tidak malah laki orang tu lah. Jangan capek-capek saya pelakor menuduh orang tu. Kamai larinya laki orang, lakinya ni bawanya. Kalau laki lah bini, kira tu kajiwa malam ini. Panjangnya kajiwa beko tekan tua kan. Di kesimpulan akhir, janganlah kita menjadi manusia yang suka-suka menuduh-nuduh, menuding-nuding, mengklaim, memfonis, mencap orang begini. Kalau memang tak jalih benar di kita urusan perkaranya, falyakul khairan aw liyasbut, diam senlah. Diam itu jauh lebih berharga, lebih bernilai daripada ngomong, bicara, apalagi menyebarkan di media yang kita sendiri tidak tahu dan tidak ada hubungannya kita. Sangat berbahaya. Kadang dosanya, dosa di sosmed ku lebih kadang. Sebab dosa yang disebarkan sosmed lebih kadang, sebab nama baca orang tak lima-lima orang baca. Jadi hati-hati menyebar-nyebarkan berita, hati-hati menyebar-nyebarkan tayangan atau konten, nanti akan bersebar hal-hal yang negatif. Sekian, semoga berfaedah dan manfaat. Diakhiri subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi sahbihi jama'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.